hack instansi, bukankah harusnya lebih sulit? Gua nggak butuh waktu lebih dari 5 menit. Begitu dia dapat akses admin gitu atau akses root, dia bisa ngapain aja Bang? Bisa nyuri data kayak sekarang. Jadi Dia ketika hacker mengambil data pribadi kita seperti KTP, KK, Ya, paspor, itu bisa ya Pak bisa. Kalpin? Dampaknya itu dan bahayanya sejauh apa untuk keluarga kita Pak? Baik. Begini Pak Andi, yang namanya keluarga kalau misalnya di sosial media itu pasti terhubung, connecting gitu ya. Iya. Sehingga ketika misalnya akun salah satu anggota keluarga itu compromise atau misalnya di take over oleh si penyerang, maka dia bisa melihat nih si A, si B, si C itu hubungannya dengan targetnya ini apa. Ya, kalau misalnya dia itu lihat misalnya saya punya anak, lalu akun anak saya misalnya diambil alih oleh si penyerangnya, lalu dia menghubungi saya, di mana misalnya dibilang begini, Pak, saya lagi kesulitan di sini, minta tolong dikirimin sekian, penting gitu, segera gitu, itu bisa. Nah, yang kedua adalah anak saya tadi bisa menjadi pintu masuk untuk memprofiling saya dan juga anggota yang lain. Yang mana itu tadi bisa melanggar privasi seseorang di dunia cyber. Jadi itu bisa kemana-mana, Bang Andi, tergantung dari si penyerang itu maunya mau sampai di mana. Jadi tidak bisa dibatasin lagi kalau misalnya, oh hanya data KTP, oh hanya foto profil saja, oh hanya ini, udah nggak bisa lagi. Itu tergantung imajinasi si penyerang itu nanti untuk memanfaatkan data yang dicuri tadi. Lalu apa yang harus dilakukan supaya kita juga bisa memprotek atau melindungi diri kita dari para hacker nih ceritanya? Baik. Oke, baik Bang Andi. Jadi yang pertama yang terpenting itu adalah pentingnya edukasi, Bang Andi. Ya. Edukasi untuk menimbulkan atau meningkatkan kesadaran seseorang terhadap pentingnya menjaga dirinya sendiri, menjaga keamanan informasinya sendiri. Karena apa? Karena setiap orang yang terhubung itu menjadi chains, mata rantai, di mana mata rantai itu bisa menjadi pintu masuk ke yang lain. Jadi satu penting itu adalah meningkatkan kesadarannya dulu. Kemudian yang kedua adalah perlu menyadari, tadi Bang Andi sudah menyebutkan bahwa ini kita hidup di dunia digital gitu ya. Iya. Tapi perlu disadari bahwa tidak semua orang di dalam dunia digital itu orang baik gitu ya. Pasti ada orang yang niatnya jahat. Sehingga kita perlu tahu nih siapa yang menghubungi kita. Apakah memang ketika ada orang kirim attachment atau misalnya file atau misalnya link ke handphone kita, ke email atau ke perangkat kita, kita perlu tahu dulu memang saya memintakah atau tidak. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, jangan sembarangan membuka atau mengakses sebuah website, terutama misalnya websitenya itu bukan yang trusted gitu ya. Nah, kalau misalnya ya seorang anak atau remaja atau siapapun udah terlanjur membuka sebuah link ya, dan dia misalnya tidak tahu ini aplikasi atau link apa, mungkin dia bisa minta tolong ke orang tuanya. Nanti orang tuanya bisa melakukan pengecekan tadi. Jadi perlu sekali yang namanya kesadaran dulu, Bang Andi, untuk mengantisipasi serangan tadi. Yang kedua tentu saja ya tadi pengamanan perangkat tadi ya, misalnya dengan ada antivirus, anti malware dan seterusnya. Tapi yang perlu diingat Bang Andi, jangan bergantung terhadap antivirus atau anti malware. Kenapa? Karena pendekatannya itu adalah pendekatan istilahnya blacklist gitu. Ketahuan ini jelek baru diblok. Jadi kalau misalnya ada virus baru atau malware baru yang sama sekali belum ada di database antivirus ini, jadi bisa masuk Bang Andi. Jadi itu perlu berlapis itu Bang Andi. Jadi mulai dari kesadaran, gaya hidup kita di dunia digital, baru pengamanan di perangkat kita, kemudian di sekitar kita dan